Sebelum ke ceritanya, mari kita tonton kisah sesungguhnya di balik tradisi ini. Bayangkan sebuah desa yang terlihat tenang. Pagi hari berjalan seperti biasa. Udara lembab, suara langkah kaki menyatu dengan bisik angin. Tak ada teriakan, tak ada amarah. Namun di balik ketenangan itu, sebuah prosesi adat akan segera dimulai. Bagi orang luar, apa yang akan mereka lihat nanti bisa terasa mengejutkan. Bahkan bagi sebagian orang, mungkin terasa sulit untuk dipahami. Karena yang terlibat bukan benda biasa, melainkan tubuh manusia yang telah meninggal dunia. Dalam banyak budaya, jenazah identik dengan kesunyian, kesakralan, dan keheningan. Ia diperlakukan dengan penuh kehormatan, dibawa perlahan, diiringi doa, dijaga dari sentuhan yang dianggap tidak pantas. Namun, di sebuah desa adat di Bali, ada tradisi yang berjalan berbeda. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun, dilakukan oleh warga setempat, diatur oleh adat, dan dipahami secara kolektif oleh masyarakatnya. Tradisi ini dikenal dengan nama Mesbes Bangke. Nama yang jika diterjemahkan secara harfiah, terdengar keras. Namun, seperti banyak istilah adat lainnya, maknanya tidak bisa dipahami hanya dari terjemahan kata. Ia harus dilihat dari konteks budaya, keyakinan, dan tujuan sosial yang melatar belakanginya. Mesbes Bangke bukanlah ritual yang muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari struktur masyarakat adat Bali yang menempatkan kebersamaan sebagai nilai utama. Di desa-desa adat, kematian bukan hanya urusan satu keluarga. Ia adalah urusan bersama. Ketika seseorang meninggal dunia, duka tidak dipikul sendirian. Warga desa ikut terlibat. Mereka membantu prosesi, persiapan, dan pengantaran jenazah menuju tahapan upacara selanjutnya. Dalam konteks inilah, Mesbes Bangke dilakukan. Tradisi ini biasanya terjadi saat jenazah akan dibawa menuju tempat upacara. Sebelum prosesi kremasi atau ngaben, jenazah telah dibungkus rapat sesuai adat. Tidak diperlihatkan secara terbuka, dan prosesi berada di bawah pengawasan tokoh adat. Namun yang membuat tradisi ini sering disalahpahami adalah satu bagian tertentu dari prosesi tersebut. Bagian ketika jenazah yang sedang diarak diperebutkan secara simbolik oleh para pemuda desa. Bagi mata yang tidak terbiasa, pemandangan ini bisa terasa mengejutkan. Gerakan cepat, kerumunan orang, suasana yang terlihat kacau. Dan disinilah persepsi orang luar seringkali terbentuk. Banyak yang melihat sekilas tanpa memahami konteks. Banyak yang merekam tanpa penjelasan. Banyak yang langsung menilai dari potongan video pendek. Padahal, dalam adat Bali, hampir setiap gerakan memiliki makna. Tidak ada tindakan yang dilakukan tanpa alasan, dan tidak ada prosesi yang dibiarkan berjalan tanpa aturan. Namun sebelum masuk ke makna itu, mari kita berhenti sejenak. Bayangkan adegan ini. Bayangkan sebuah jenazah sedang diarak, diangkat di atas bahu, dikelilingi puluhan orang. Tiba-tiba, kerumunan bergerak, beberapa orang maju. Jenazah itu seperti ditarik, direbut, dipindahkan dari satu kelompok ke kelompok lain. Bagi siapapun yang melihatnya untuk pertama kali, hati pasti terasa miris. Naluri manusia akan bertanya, mengapa jenazah diperlakukan seperti itu? Apakah ini tidak berlebihan? Apakah ini bukan bentuk kekerasan? Reaksi itu wajar, karena manusia secara alami memiliki empati terhadap tubuh orang yang telah meninggal. Namun di titik inilah kita perlu berhenti dari penilaian cepat. Karena apa yang terlihat sebagai kekerasan tidak selalu bermakna kekerasan dalam konteks budaya tertentu. Dalam Mesbes Bangke, tidak ada niat menyakiti, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Semua yang terlibat tahu peran masing-masing. Semua dilakukan dalam batas adat, dan semua memahami bahwa jenazah bukan sedang direndahkan, melainkan diantar dalam kebersamaan. Tradisi ini justru lahir dari keyakinan bahwa duka tidak boleh dibiarkan menumpuk terlalu dalam, bahwa kesedihan harus dilepaskan, bahwa kematian bukan akhir, melainkan bagian dari siklus kehidupan. Dalam kepercayaan Hindu Bali, roh orang yang meninggal perlu dibantu perjalanannya, tidak hanya dengan doa,
tetapi juga dengan energi kebersamaan, dengan kehadiran masyarakat, dengan simbol pelepasan keterikatan duniawi. Mesbes Bangke menjadi salah satu simbol itu. Perebutan jenazah bukanlah perebutan dalam arti konflik. Ia adalah bentuk partisipasi, simbol bahwa semua warga ikut bertanggung jawab mengantar kepergian seseorang. Karena dalam adat desa, jenazah bukan hanya milik keluarga. Ia adalah bagian dari komunitas. Inilah yang sering tidak terlihat dalam potongan video pendek. Yang terlihat hanya gerakan, bukan makna. Padahal prosesi ini tidak dilakukan sembarangan. Tidak semua orang boleh ikut. Ada aturan usia, peran, dan tata cara. Ada pemangku adat yang mengawasi. Jika ada pelanggaran, prosesi bisa dihentikan. Jika ada risiko, adat akan menyesuaikan. Ini bukan ritual bebas tanpa kendali. Ini adalah tradisi yang hidup dalam sistem sosial yang teratur. Mesbes Bangke juga tidak dilakukan untuk semua kematian. Hanya dalam kondisi tertentu dan hanya di desa-desa adat yang masih memegang tradisi ini. Artinya, ini bukan tontonan, bukan atraksi, bukan sesuatu yang ditujukan untuk konsumsi publik. Ia adalah ritual internal masyarakat adat. Namun, di era media sosial, batas antara ritual dan tontonan sering kali kabur. Video dipotong, judul dibuat sensasional, narasi dihilangkan. Akibatnya, tradisi yang sakral bisa terlihat seolah-olah brutal. Disinilah pentingnya penjelasan. Mesbes Bangke tidak dimaksudkan untuk mengajarkan kekerasan, tidak dimaksudkan untuk menormalisasi perlakuan buruk terhadap jenazah, dan tidak dimaksudkan untuk menjadi contoh negatif. Sebaliknya, tradisi ini justru menanamkan nilai kebersamaan, keberanian menghadapi kematian, dan keikhlasan melepas. Para pemuda yang terlibat tidak sedang menunjukkan agresi. Mereka menjalankan peran adat. Mereka diajarkan untuk menghormati aturan, mendengar arahan, dan menjaga keselamatan. Keluarga almarhum pun tidak merasa terhina, karena mereka memahami makna di balik prosesi itu. Mereka tahu bahwa desa hadir untuk mereka. Dalam konteks ini, Mesbes Bangke menjadi bahasa budaya. Bahasa yang tidak selalu mudah dipahami oleh orang luar, namun sah dan bermakna bagi mereka yang menjalankannya. Seperti banyak tradisi adat lainnya di Indonesia, Mesbes Bangke adalah bagian dari identitas lokal. Ia tidak bisa dipisahkan dari sejarah desa, dari struktur sosial, dari nilai-nilai yang diwariskan lintas generasi. Maka, melihatnya hanya dari satu sudut pandang modern, tanpa konteks, akan selalu menghasilkan kesalahpahaman. Tradisi bukan selalu tentang apa yang terlihat, tetapi tentang apa yang dimaknai. Dan dalam Mesbes Bangke, yang dimaknai bukanlah kekerasan, melainkan kebersamaan dalam menghadapi kematian. Di akhir prosesi, jenazah tetap dihormati, doa tetap dipanjatkan, upacara tetap dilanjutkan sesuai adat dan agama. Tidak ada luka, tidak ada niat buruk, yang ada hanyalah cara berbeda dalam mengekspresikan nilai yang sama, menghormati kehidupan, dan mengantarkan kematian dengan kebersamaan. Maka ketika kita melihat tradisi ini, penting untuk tidak langsung menilai, penting untuk memahami sebelum menghakimi, dan penting untuk memisahkan antara apa yang tampak dan apa yang dimaksudkan. Karena tidak semua yang terlihat keras bermakna kekerasan, dan tidak semua yang berbeda bersifat negatif. Itulah Mesbes Bangke, sebuah tradisi adat, sebuah warisan budaya, dan sebuah pengingat bahwa Indonesia memiliki banyak cara untuk memaknai kehidupan dan kematian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.